Halo semua, sawadika, kembali lagi di channel TKS. Masih di konten yang sama, yaitu review film BL Thailand, dan kali ini adalah film yang berjudul Present Perfect, atau dalam bahasa Thailand berjudul Keniko Dileo. Film yang bergenre romance drama ini rilis pada tanggal 2 Februari 2017. Disutradarai oleh Anurson Soisangim dan diperankan oleh Kirchana Marsonti sebagai Odd dan Addison Tonwanik sebagai Tei. Beberapa fakta dari film ini adalah, yang pertama, ini merupakan film pertama mereka. Yang kedua, mendapat penghargaan sebagai film terbaik di Festival Film LGBT Amsterdam di Belanda. Yang ketiga, diputar di banyak festival film dunia di Bangkok, Thailand, Festival Film Gay Internasional Serile Filmului Rumania, Festival Film Visayas Barat, Filipina, dan Taiwan. Jika kalian suka dengan film ini, kasih tahu pendapat kalian ya di komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, aku langsung aja ke review. Tei saat itu melakukan perjalanannya ke Higashikawa, Jepang. Saat tiba, dia seperti mencari seseorang, dan ya, Yumi, wanita Jepang yang sudah menikah, kenalannya menjemputnya. Dan dalam perjalanan, Yumi menanyakan kenapa Tei memilih Higashikawa, karena biasanya orang Thailand memilih Tokyo atau Osaka. Dan Tei menjawab dia tidak mau bertemu dengan orang Thailand. Yumi mengantarkan Tei ke vilanya, dan saat di situ Yumi meminum langsung air dari keran. Tei heran dan Yumi menjelaskan bahwa air di Higashikawa adalah air terbaik di Jepang. Yumi menanyakan kenapa Tei sendirian. Tei bilang hidupnya hancur karena putus cinta. Kemudian Yumi pergi dan berpesan agar Tei memakan natto yang dia berikan, dan juga Yumi memberitahukan letak supermarket di daerah itu. Kemudian Tei baring dan ingat akan semua perkataan kekasihnya saat di Thailand dan membuatnya sedih. Tapi tidak lama ada yang mengetuk pintu. Tei membuka pintu dan ada seseorang pria di situ. Awalnya mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Pria itu ternyata tetangga Tei. Dia ingin meminjam telepon karena kunci rumahnya hilang. Setelah selesai, dia berterima kasih pada Tei dan menanyakan Tei orang mana. Tei menjawab dia orang Thailand. Yang berakhir mereka berbicara dengan bahasa Thailand karena ternyata pria tersebut juga orang Thailand. Malamnya Tei merasa lapar dan yang dia miliki hanya natto pemberian Yumi. Dan saat dia memakannya, Tei memuntahkannya karena menurutnya rasanya aneh. Kemudian tetangga sebelah datang dan memberikan bir pada Tei, dan juga mengajak Tei untuk ke supermarket mencari makanan diskon. Pria itu juga memperkenalkan dirinya dan ternyata namanya adalah Odd. Awalnya Tei menolak pergi ke supermarket, tapi setelah melihat natto dia berubah pikiran dan ikut ke supermarket. Saat di supermarket, Tei mengatakan tidak bisa makan makanan seafood. Dan saat di rumah mereka makan bersama. Odd memakan seafood milik Tei. Di sini juga mereka ngobrol kenapa mereka jalan-jalan sendirian. Dan Odd mengatakan bahwa dia akan menikah setelah pulang dari perjalanannya ke Jepang ini. Paginya Odd datang lagi dan mengajak Tei untuk pergi ke Gunung Asahi. Tapi Tei menolak. Tei pergi sendirian mencari galeri foto. Dia menanyakan pada orang tua yang dia temui. Kemudian orang tua itu menunjukkan tempatnya. Tapi saat menuju ke tempat itu, Tei bertemu Odd lagi. Dan Odd mengatakan tempat galeri foto jauh. Dan Odd mengajak Tei lagi untuk mendaki gunung. Dan Tei setuju, mereka akhirnya pergi ke gunung bersama. Di gunung, Tei mengatakan pada Odd apakah pernikahan sangat menyenangkan. Dan Tei juga mengatakan dia ingin menikah. Odd yang melihat Tei masih galau membawa Tei ke pemandian air panas dan mereka pun mandi berdua di situ. Saat sudah pulang, Tei kehilangan paspor dan Odd yang mengajaknya ke galeri foto, tapi mereka pergi dulu melapor bahwa paspor Tei hilang dan mereka memberikan nomor Yumi jika paspor itu sudah ditemukan. Saat itu Tei menghubungi Banki, temannya yang juga teman Yumi. Tei mengatakan bahwa dia telah kehilangan paspor, tapi selanjutnya Banki mengatakan bahwa Mei akan bertunangan. Mendengar hal ini, Tei sangat sedih. Odd yang melihat Tei sedih membawa Tei untuk minum sake. Tei curhat di sini, dia sudah berpacaran dengan Mei 5 tahun dan memiliki banyak persamaan. Tei bingung kenapa Mei bisa meninggalkannya. Odd mencoba menenangkan Tei dan kemudian mengajaknya bermain game.
agar mereka jadi semakin dekat. Odd mengajak bermain truth or dare dan mereka berakhir mabuk berat di sini. Paginya, Tai bangun sudah tidur dengan Odd dan dia hanya memakai celana dalam. Tai termenung sendirian di kamar mandi, kemudian Tai pergi ke rumah Yumi dan bertanya pada Yumi apakah dia pernah tidur dengan wanita. Yang membuat Yumi curiga kenapa Tai menanyakan hal ini. Yumi curiga Tai telah tidur dengan pria yang tetangganya, tapi Tai tidak mau bilang. Yumi mengatakan jika dia seks dengan wanita asing, dia bilang tidak terlalu memikirkannya karena itu hanya seks. Saat pulang Tai muntah. Tai mungkin sakit karena terlalu mabuk dan ternyata Odd yang memerawat saat Tai sakit. Dan saat Odd membuatkan teh untuk Tai bertanya apakah Odd homoseksual, apakah dia akan menikah dengan wanita atau pria, apakah mereka berhubungan intim tadi malam. Tapi Odd menjawab tidak. Kemudian Odd pulang, Tai mendatangi Odd dan mengatakan bahwa Odd berbohong. Kemudian Tai pergi ke rumah Yumi dan mengatakan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Odd. Kemudian Tai menginap di rumah Yumi. Paginya Tai bangun dan Yumi memberikan sarapan natto pada Tai. Tentu saja Tai menolak karena tidak suka natto. Kemudian Yumi memberikan natto dengan cara yang berbeda. Tai yang mencobanya menjadi menyukainya dan Yumi berkata di sini, saat kau mencoba sesuatu dengan cara yang berbeda, mungkin lebih baik dari yang kau harapkan. Kemudian saat pulang, Tai mendapatkan sebuah kotak yang berisi obat. Tai kemudian menemui Odd dan mengajaknya ke supermarket. Dan saat dalam perjalanan, Tai mengatakan bahwa dia bukan gay dan menanyakan apakah dia di atas malam itu. Tentu saja kau tahu jawabannya, kata Odd. Dan malam itu saat mereka pulang pertama kalinya mereka berciuman. Dan karena hal itu mereka jadi dekat kemana-mana berdua, tidur pun berdua. Paginya Yumi datang untuk memberikan paspor Tai yang sudah ditemukan. Dan Yumi mengatakan seorang lelaki tua menemukannya di halte bis. Yang kemudian Yumi mengajak mereka untuk makan malam bersama di rumahnya. Tai dan Odd pun datang ke rumah Yumi dan ada suami Yumi di sana. Saat itu Yumi mengumumkan bahwa dia hamil dan mereka mengucapkan selamat. Saat pulang, Odd tidak mau lagi tidur dengan Tai. Tai bingung dan Odd mengatakan bahwa dia juga akan menjadi ayah. Namwan pacarnya juga sedang hamil 4 bulan. Tai marah karena Odd merahasiakan hal ini selama ini dan Tai merasa buruk akan dirinya. Kemudian Tai pergi malam itu dan tidur di halte bis dan saat dia kembali Odd sudah pergi. Tai menanyakan pada pekerja di situ dan pekerja itu mengatakan bahwa Odd sudah pergi dan memberikan titipan sebuah shawl yang pernah dipakai Odd saat sakit. Tai menangis di sini dan Yumi hanya bisa menenangkannya. 4 tahun kemudian di bandara Don Mueang Internasional, Tai bertemu lagi dengan Odd. Tai berbeda di sini, dia sudah berkumis dan berjenggot, terlihat lebih dewasa. Dan Odd tidak sendiri, Odd bersama istri dan anaknya. Kemudian Odd meminta Facebook Tai dan mereka pun berpisah. Di ending terlihat Tai melihati Facebook Odd. Sekian. Oke, itu tadi review dari aku. Menurutku sangat keren sih film ini, walaupun ini film pertama mereka, tapi acting mereka profesional banget. Terus ada 3 bahasa di film ini, yaitu bahasa Inggris, Thailand, dan sedikit bahasa Jepang, jadi keren. Peran Natto di sini keren juga. Gak cuma memperkenalkan makanan aja, tapi Natto ini berhubungan dengan kegalauan Tai, masalah seksualitasnya. Tempatnya juga keren karena ini syuting di Jepang. Walaupun pertamanya kita merasa Odd ini jahat banget karena udah mau nikah tapi mempermainkan Tai, tapi sebenarnya kalau udah cinta kita aja nggak bisa menghindar. Odd merasa nyaman dengan Tai, dan Tai juga keren memposisikan dirinya walaupun dia cinta banget sama Odd, tapi dia sadar kalau Odd bukan miliknya. Cinta sesaat tapi menurutku dalam banget. Kalian pasti udah pernah nonton film ini, jadi jangan lupa kasih tahu aku pendapat kalian tentang film ini di komentar ya. Dan buat kelanjutannya dari film ini, tunggu aja karena next adalah sequel dari film ini yaitu Present Still Perfect. Jadi sampai ketemu di next video ya. Terima kasih dan bye-bye.